嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 아빠, 내 준비해 아빠. Say, dắt bỏ cô liền, lihat jadi sakit. But it's even harder not to love. 빠, 마. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Ada sukacita? Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini sedang menyaksikan kebaktian online pada minggu pagi hari ini. Sebelum memulai kebaktian, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk kami boleh diberi kesempatan lagi untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami, mempersembahkan dupa yang harum di hadapan-Mu, dan juga untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, kuasa tangan-Mu bekerja. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada pagi ini. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga dapat menjadikan rema bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudaraku. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang dengan tema yaitu pencerahan hati Bapa. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di mana kami masih boleh mengadakan yaitu ibadah online. Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu boleh Tuhan jadi berkat buat kami semua. Dan Tuhan urapi hamba-Mu. Terima kasih. Amin. Saudaraku, kita sudah yaitu menginjak tahun 2021 dan sekarang ini yaitu di bulan Januari pun kita sudah hampir yaitu pada hari-hari yang di bulan Januari yang terakhir, di mana bulan Januari pun hampir habis. Tapi corona, saudaraku, virus corona pandemik ini belum habis. Sudah setahun mungkin saudaraku ya, tapi belum selesai. Masih ada terus saudaraku. Dan masih menyebar. Sebab itu saudaraku, mari di saat-saat corona ini memang iblis sedang bekerja saudaraku. Dan iblis ingin dengan corona ini membuat banyak orang menderita. Dan supaya banyak orang juga menjadi lemah imannya, dan juga supaya banyak orang yang mati rohani. Saudara, memang di saat-saat corona seperti ini, di mana gereja juga tidak bisa ibadah seperti biasa, dan banyak orang yang mulai yaitu malas untuk ibadah. Iblis memang memakai cara bermacam-macam untuk menjatuhkan iman daripada anak-anak Tuhan, bahkan ingin untuk mematikan yaitu iman anak-anak Tuhan. Saudaraku, saat ini mari kita mau belajar bagaimana mungkin ada ya saudara kita, mungkin ada juga yaitu teman-teman kita seperjuangan pun yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Saudara, seringkali itu membuat kita yaitu susah. Tapi kami percaya, saudaraku, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita mau belajar itu daripada seorang bapak yang bernama Yairus, di mana dia mempunyai problem yang berat, saudaraku, di mana anaknya juga menderita kritis dan hampir mati. Tapi dia boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Sebab itu mari kita mau belajar bersama-sama. Ya saudaraku, di dalam Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24. Kita akan baca bersama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudaraku, ya kita berbicara tadi perikop ini tentang Yesus membangkitkan yaitu anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita mau lihat lebih dulu yaitu siapakah Bapak Yairus ini? Apa latar belakang daripada Bapak Yairus? Bapak Yairus adalah kepala rumah ibadat. Kalau sekarang ini saudaraku, ya mungkin bisa
seperti kepala sel grup mungkin, ataupun seorang pendeta. Ya, dan Yairus itu artinya adalah pencerahan, enlightenment, ataupun juga illumination, yang artinya menerangkan atau memberi penerangan. Saudaraku, di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI artinya adalah proses, cara, atau perbuatan mencerahkan, saudaraku. Dan Bapak Yairus ini mempunyai problem di mana anaknya perempuan, yaitu satu-satunya yang berumur 12 tahun, itu sedang sakit, sedang kritis, saudaraku, dan hampir mati. Nah, bagaimana prosesnya? Kita mau belajar dari Bapak Yairus, ya, dengan anak perempuannya ini, sehingga dia boleh mengalami mujizat daripada Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, kita mau belajar daripada Bapak Yairus. Langkah-langkah apa yang dia sudah tempuh sehingga dia boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, Bapak Yairus dikatakan yaitu datang dan tersungkur, yaitu di hadapan Tuhan, di depan kaki Yesus, saudaraku. Ya, dia seorang kepala rumah ibadah, tapi dia tidak gengsi. Dia punya kerendahan hati, saudaraku. Ya, karena dia punya problem yang sangat berat. Anaknya yang dia kasih, satu-satunya anaknya perempuan, saudaraku. Dia juga sebagai kepala rumah ibadah, dia juga sebagai kepala daripada rumah tangga yang mengasihi anaknya. Saudara bisa pikirkan, pasti dia akan bingung karena anaknya dalam keadaan kritis, anaknya dalam keadaan hampir mati. Pasti dia sudah mencari berbagai tabib, tapi tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mengobati. Saudara, ketika dia yaitu mendengar kabar tentang Yesus, dia percaya, lalu dia pergi, dia menemui Yesus, saudaraku. Dia tersungkur di bawah kaki, di depan kaki Yesus. Dia tidak gengsi, dia punya kerendahan hati, saudaraku. Dia menyembah Yesus, dia menghargai Yesus, dia menghormati Yesus, bahkan dia meninggikan Yesus, saudaraku. Dan di depan Yesus dia berkata, yaitu bahwa dia curhat kepada Tuhan. Anaknya satu-satunya dalam keadaan kritis, dia mohon kepada Tuhan untuk datang di rumahnya. Dia mau membuka rumahnya, dia mengundang Yesus untuk datang di rumahnya, saudaraku. Ya, untuk datang, di mana dia ingin supaya Tuhan meletakkan tangan atas anaknya, dan dia yakin anaknya akan selamat dan boleh hidup kembali. Saudaraku, itulah Bapak Yairus. Dia mau datang dan tersungkur, yaitu di hadapan Yesus, saudaraku. Dan juga dikatakan bahwa Bapak Yairus dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, saudaraku. Tuhan mau datang dan Tuhan mau pergi bersama-sama, yaitu dengan Bapak Yairus, saudaraku, yaitu pergi ke rumah Bapak Yairus. Dan dalam perjalanan, saudaraku, ya, banyak orang yang mengikut, berdesak-desakan, ya, mereka sama-sama mengikut Yesus untuk pergi ke rumah daripada Bapak Yairus. Dan di perjalanan, di situ ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, saudaraku. Dia sudah pergi ke tabib manapun, uangnya sudah habis, segalanya sudah habis, dia tidak punya apa-apa, saudaraku. Tapi tidak ada yang bisa menolong dia. Ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, maka imannya bangkit perempuan ini. Dan dia
datang di tempat itu. Dia ikut dalam berdesak-desakan itu. Dia ingin mendekat kepada Yesus dan dia dengan iman dia katakan, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Itulah imannya, saudaraku. Ya, dia katakan berulang-ulang, dia katakan, saudaraku. Dan ketika ya dia mendekat kepada Yesus, dia pegang ujung jubah Yesus dari belakang. Karena seorang yang sakit pendarahan dikatakan najis, saudara, dia takut. Dia datang dari belakang memegang jubah Yesus, saudaraku. Dan pada waktu dia memegang jubah Yesus, maka seketika itu juga dia sembuh, saudaraku. Ya, pada waktu itu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Muridnya berkata, Tuhan, ya, engkau berkata siapa yang menjamah aku? Orang berdesak-desakan begini banyak, ya. Tuhan kau berkata siapa yang menjamah aku? Tapi Tuhan berkata ada kuasa, ada tenaga yang keluar daripadaku. Tuhan merasakan, ya. Dan ketika Tuhan menoleh melihat sekeliling, perempuan ini, ya, dia tampil, dia mengakui dengan ketulusannya, dia menceritakan, ya, apa, saudaraku, semuanya dia ceritakan. Dia sakit pendarahan, dia sudah tidak ada yang bisa menolong. Tapi ketika dia berkata, asalku jamah jubah Yesus, ujung jubah daripada Yesus, aku akan sembuh, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi, ya, saudaraku. Dan Tuhan berkata, yaitu kepada perempuan ini, hai anakku, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan engkau akan sembuh. Engkau sudah sembuh. Ya, saudaraku, Yesus berkata kepada perempuan itu. Dan Bapak Yairus saat itu juga menyaksikan. Bapak Yairus saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri perempuan yang sudah tidak ada lagi yang dapat menolong dia. Tapi ketika dia punya iman menjamah jubah Yesus, ujung jubah Yesus, perempuan ini mendapatkan yaitu kesembuhan, keselamatan. Saudaraku, Bapak Yesus melihat dengan mata kepala sendiri betapa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong perempuan itu, juga pasti akan menolong anaknya. Inilah Bapak Yesus melihat. Dan disinilah yang kedua, Bapak Yesus diberi pencerahan oleh Tuhan. Bapak Yesus mendapat pencerahan daripada Tuhan, yaitu melalui perempuan yang sakit pendarahan, di mana dia boleh melihat Allah Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dia imannya juga dibangkitkan Bapak Yairus. Imannya boleh dikuatkan ketika dia melihat, yaitu di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan memberikan pencerahan kepada Bapak Yairus sehingga imannya boleh dikuatkan. Nah, ketika selesai berbicara Tuhan Yesus kepada perempuan, datanglah yaitu utusan daripada keluarga Bapak Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. Apa gunanya engkau menyusahkan guru? Saudaraku, memang bagi dunia seakan-akan semuanya tidak ada harapan kalau sudah mati, saudaraku. Tapi saudaraku, di mana di dalam Yesus dikatakan tidak ada yang mustahil. Bagi dunia semuanya itu seakan-akan sia-sia, saudaraku. Bagi dunia sesuatu yang tidak masuk akal dikatakan postmortem medicus, saudaraku. Di mana
Itu semuanya itu tidak masuk akal kalau sudah mati. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dimana kalau kita lihat tadi, meskipun dikatakan anakmu sudah mati, ya bagaimana Bapak Yairus terus meneruskan perjalanan ke rumah atau berhenti? Ya, di mana imannya? Tapi Bapak Yairus yang sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri melalui perempuan yang sakit pendarahan. Ternyata pencerahan itu daripada Tuhan tidak percuma. Imannya dibangkitkan, imannya dikuatkan, dan dia boleh memperoleh iman yang tidak goyah, iman yang tetap teguh, saudaraku. Ya, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup menyelamatkan anaknya. Sebab itu Tuhan juga berkata kepada dia, Yesus peduli kepada Bapak Yairus. Saat itu Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Ya, Bapak Yairus percaya, saudaraku. Dan mereka meneruskan perjalanan sampai, yaitu di rumah Bapak Yairus. Yaitu hanya dengan orang-orang yang sehati. Tuhan tidak mau semua ikut. Tuhan hanya mengajak Petrus, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Bapak Yairus pergi ke rumah Bapak Yairus. Dan sampai di situ, ya di rumah Bapak Yairus, maka banyak orang sudah menangis, ya saudaraku, dan juga meratap dengan suara yang nyaring, saudaraku. Mereka, Tuhan menyuruh mereka untuk berdiam. Tuhan berkata, anak ini tidak mati, tetapi hanya tertidur. Mereka menertawakan Tuhan. Bagi orang dunia itu mustahil, ya, tapi tidak bagi Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup melakukan mukjizat. Dan ketika Yesus mengajak, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan Bapak Ibu Yairus masuk ke kamar anak itu, pasti mereka akan berdoa, saudaraku. Dan Tuhan, ya, memegang tangan anak itu. Tuhan berkata, Talita kum. Ya, artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu menurut perkataan Tuhan. Memang tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan kematian. Hanya Tuhan yang punya kuasa segalanya, menentukan segalanya. Saudaraku, ya, Yesus berkata Talita kum. Dan anak itu boleh bangun, ya, berjalan dan bangun. Tuhan berkata beri makan, dan anak itu boleh makan. Saudaraku, ya, Tuhan melakukan mukjizat yang besar. Ya, Bapak Yairus boleh menerima mukjizat. Anaknya boleh diselamatkan, anaknya boleh hidup, anaknya boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, seringkali iman kita bisa lemah kalau melihat orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Tapi terlebih, saudaraku, adakah kita bisa menangis di hadapan Tuhan kalau kita mempunyai anak-anak dalam keluarga imannya mati, saudaraku? Ya, imannya mati karena apa? Yaitu karena perkara-perkara dunia. Ya, terseret dengan perkara dunia, dengan kehidupan dunia. Adakah kita mau untuk tersungkur datang kepada Tuhan? Kita menangisi anak-anak kita. Mungkin juga ada sebagai ketua komsel atau pendeta. Mungkin ada, yaitu anak-anak rohanimu yang mati rohani. Adakah kita mau tersungkur di hadapan Tuhan? Kita mau menangis di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita minta Tuhan bangkitkan, yaitu rohani daripada saudara-saudara kita, anak kita, sebagai kepala keluarga yang baik, yang mengasihi anak-anak kita. Kita harus perhatikan, saudaraku, tidak hanya kita terus yang melayani, tapi seluruh keluarga
harus dibangkitkan imannya untuk bisa, yaitu mengerti, boleh percaya dengan teguh bahwa Yesuslah Allah yang penuh dengan kuasa. Saudaraku, ya, mari saat ini saudara, kita mau untuk Tuhan, yaitu berikan kepada kita, yaitu satu pencerahan, supaya iman kita diteguhkan lebih dulu, supaya kita punya iman yang mantap, dan kita boleh menarik, yaitu anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan yang lain, ya, untuk mereka boleh mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Nah, yang ketiga saudaraku, biarlah iman kita tetap teguh meskipun apapun yang terjadi. Seringkali iblis bisa menggoyahkan iman kita melalui orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan kita. Tapi kita akan tetap teguh, ya, iman kita tidak tergoyahkan, dan Tuhan akan melakukan mujizat yang besar, yaitu untuk keluarga kita, di mana mungkin ada suami yang imannya sudah mulai mati karena kecewa, ya, tidak mau ke gereja, tidak mau lagi ikut Tuhan. Kita perlu tangisi, kita perlu tersungkur, kita bawa nama suami kita, kita bawa nama daripada istri kita yang mulai mundur dan mulai mati rohani, ataupun anak-anak kita. Kita datang, kita katakan, kita curhat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melakukan mujizat yang besar. Saudaraku, saya pun juga mengalami, yaitu pencerahan daripada Tuhan. Ketika saya mau menikah, saudaraku, yaitu kurang 1 bulan saya pendarahan terus. Kalau perempuan itu pendarahan 12 tahun, oh betapa menderitanya, dan sudah pucat pasti. Saya 1 bulan sudah pucat, saudaraku. Ya, sudah lemes, saudaraku. Dan dokter katakan moga-moga tidak ganas. Ya, saya masuk di rumah sakit. Waktu itu ditangani oleh dokter Gan Wei Kiong. Setiap hari pendarahan, saudaraku. Ya, dan seperti orang datang bulan. Dan ketika saya di rektoskopi, memang ada, saudaraku, yaitu pendarahan dan ada benjolan, dan akan dioperasi oleh dokter Gan Wei Kiong besoknya. Oh, waktu yang Tuhan berikan, hari itu saya harus kembali, besok harus puasa, ya, untuk dioperasi. Malam itu saya tidak tidur, saudara. Saya menjerit kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan, saya menyanyi terus, saya puji Tuhan, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau datang dan menjamah aku lebih dulu. Tuhan sudah operasi aku lebih dulu. Aku boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, bilu-bilu menyembuhkan aku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Dan sungguh, saudara, besoknya saya mau dioperasi. Saya berkata, tidak dokter, coba dicek lebih dulu. Saya percaya Tuhan sudah mengoperasi saya. Lalu suster berkata, ini agak aneh sudah. Saya sudah hampir di bios. Saya bilang, dah, coba dicek lebih dulu. Ternyata saudara dicek kembali. Ya, saudaraku, di rektoskopi dicek kembali, tidak ada setetes darah pun, sudah berhenti, tidak ada benjolan, semuanya bersih. Oh, puji nama Tuhan, saudara. Tuhan itu luar biasa, memberikan saya kekuatan. Saudara, lebih dulu iman saya boleh dikuatkan, iman saya boleh dibangkitkan, dan saya melayani dengan sungguh. Saudara, tidak hanya itu, saya juga melihat, yaitu pada waktu saya sudah menikah, suami saya yaitu terkena yaitu batu ginjal, saudaraku, dan sudah saat itu sakit sekali, ya, dan sudah rasanya tidak kuat. Lalu saya pergi ke gereja, saya mau mohon pertolongan, mungkin ada pendeta yang mau mendoakan. Ternyata pendeta maupun juga pengerja semuanya tidak ada. Baru ada
yaitu kebaktian mungkin. Nah, ataupun baru ada komsel. Nah, saudara, dan saat itu Tuhan menguji saya, untuk saya, di mana seluruh keluarga daripada suami saya belum percaya Tuhan. Di situ saya masih menggendong anak saya yang pertama, Stanley. Saya gendong anak saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya minta Tuhan jamah dan nyatakan kuasanya. Dan ternyata suami saya boleh sembuh, saudaraku. Di mana ketika masuk di rumah sakit, diperiksa, batunya sudah hancur, saudaraku. Itulah kuasa Tuhan. Dan juga di tahun 2012, di mana yaitu saya terkena kanker kandungan. Tapi saya merasakan juga kuasa Tuhan, di mana Tuhan sembuhkan saya, saudaraku. Ya, di RMI, dan ternyata sudah tidak ada, saudaraku. Tapi dokter tetap tidak mau resiko. Saya punya kandungan tetap diangkat. Tapi saya boleh sehat sampai sekarang, saudaraku. Sudah tidak ada lagi sel kanker dalam tubuh saya, karena Tuhan sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup saya. Sehingga saya menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kalau saya boleh hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama, saya boleh menjadi berkat buat lain orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudaraku. Dan itu juga akan terjadi dalam hidup Anda. Biar ada 4 hal tadi dikatakan, yaitu kalau Anda akan mengalami yaitu kuasa daripada Tuhan seperti Bapak Yesus datang dan tersungkur di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Saudaraku, kita serahkan di dalam nama Yesus, nama-nama mereka kita sebut, supaya Tuhan sendiri yang akan melakukan mujizat yang besar, di mana anak kita, suami, istri, atau saudara kita yaitu boleh mengalami kebangkitan rohani. Dan yang kedua, biarlah Tuhan akan memberikan pencerahan, yaitu pencerahan supaya iman percaya kita boleh lebih percaya mantap ya akan kuasa Allah. Dan kita boleh mendapatkan pencerahan itu, dan kita boleh lebih dikuatkan, sehingga iman kita boleh tetap kuat, tidak goyah, dan kita boleh mengalami yaitu kuasa mujizat daripada Tuhan, yaitu untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dan Tuhan, biarlah apapun problem anak-anak-Mu saat ini yang mendengar daripada video online ini, Tuhan, mungkin mereka mempunyai problem yang berat seperti Bapak Yairus, di mana anaknya yaitu mengalami sakit kritis dan hampir mati. Satu problem yang sangat berat. Tapi ketika Bapak Yairus mau datang tersungkur di depan kaki Yesus, di mana dia boleh membuang segala gengsinya, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia boleh yaitu melihat yaitu di mana Tuhan yaitu memberikan pencerahan dalam hidupnya, sehingga imannya boleh lebih dikuatkan dan imannya tidak tergoyahkan oleh segala yaitu hasutan-hasutan orang, dan dia boleh mengalami mujizat yang terbesar dari Tuhan terjadi. Anaknya boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan, saat ini juga kami boleh mengalami kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup rumah tangga demi rumah tangga. Sebelum kami melayani Tuhan bersama keluarga, biarlah Tuhan yang akan bangkitkan yaitu rumah tangga demi rumah tangga untuk mempunyai iman yang teguh, di mana kami semua boleh percaya dengan mantap, dengan
percaya yang sungguh bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa dan sanggup menolong dan melakukan mujizat yang besar untuk kita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
mengucap syukur Tuhan jikalau kami tetap boleh ikut kebaktian online sekalipun dengan cara yang berbeda Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan, dan juga firman-Mu yang telah mengajarkan kami kembali Tuhan tentang pentingnya Tuhan memiliki keluarga yang utuh Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan ibadah online pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Engkau nyatakan atas setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengikuti ibadah online Tuhan. Jikalau mungkin saat ini Tuhan ada di antara keluarga-keluarga yang sedang retak Tuhan, yang mulai ada perselisihan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu menyatukan setiap keluarga-keluarga kembali Tuhan. Biarlah di dalam keluarga-keluarga ada keharmonisan kembali Tuhan, antara suami istri yang mulai renggang Tuhan, Kau persatukan kembali Tuhan. Antara orang tua dan anak yang mulai hubungannya renggang, Engkau persatukan kembali Tuhan. Antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain yang mulai hubungannya mulai jauh Tuhan, mulai gak sehat Tuhan, Engkau persatukan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan ibadah online saat ini, Engkau persatukan kembali dan Engkau berikan keharmonisan kembali Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kesatuan Tuhan, di situ berkat-Mu mengalir Tuhan, dan damai sukacita-Mu mengalir Tuhan. Biarlah Engkau memuaskan setiap keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang bergumul untuk sakit penyakit kami Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul untuk gejala-gejala COVID yang saat ini sedang kami rasakan Tuhan. Atau mungkin itu sakit yang lain Tuhan, sakit pusing, sakit ambeien, sakit yang lain Tuhan, sakit darah tinggi, atau hipertensi, atau diabetes, atau sakit yang lain Tuhan. Hamba berdoa bahwa kuasa-Mu saat ini bilang Kau nyatakan pada setiap kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, sanggup untuk menjamah setiap kami yang sakit Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami sembuh Tuhan, karena Engkau telah menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Yehovah Rafa, Engkau nyatakan atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bisnisnya sedang lesu Tuhan, setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi, kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di awal tahun ini ada juga economic breakthrough Tuhan. Ada terobosan ekonomi terjadi. Kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, solusi yang daripada-Mu turun atas setiap kami, dan pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Biarlah saat ini Engkau jamah setiap Engkau beri solusi atas setiap persoalan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, dan Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Haleluya. Saudara, mari saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara yang telah gabung bersama dengan kita di acara ibadah online kembali hari ini. Tuhan Yesus memberkati.